Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, dan Tuhan kiranya selalu menopang dan memberkati hidup saudara sekalian. Mari saya mengajak kita membuka dan membaca satu ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara-saudara, hari ini saya memberikan tema, kalau Tuhan sudah tahu, mengapa kita harus berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, atau apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu mengapa kita harus berdoa? Saya percaya bahwa pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan anak-anak remaja, tetapi juga banyak orang Kristen yang berusia dewasa juga mempertanyakan hal yang sama. Mengapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan sudah tahu semua pergumulan dan kebutuhan kita? Sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa yang akan kita mohonkan kepadanya. Bahkan Alkitab menegaskan bahwa rambut di kepala pun terhitung oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang berpikir bahwa kalau Allah sudah tahu segala kebutuhan kita dan kita masih berdoa, berarti itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Saudara, berdoa, tidak berdoa bagi mereka sama saja. Namun apakah benar konsep berpikir yang demikian? Jelas tidak benar. Tetapi mengapa sebagian orang Kristen berpikir demikian? Itu terletak pada konsep mereka tentang doa. Mereka berpikir bahwa doa adalah meminta sesuatu kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan Maha Tahu. Nah, kalau Tuhan Maha Tahu, yang tahu secara detail keberadaan kita, kebutuhan kita, mengapa kita perlu meminta lagi? Bukankah sebagai Bapa surgawi yang baik, dengan sendirinya Dia akan memberikan kepada kita yang membutuhkan pertolongannya? Secara logika benar, saudara, tapi tidak benar jika kita bercermin dari firman Tuhan. Agar kita tidak jatuh pada konsep yang salah tentang berdoa, maka kita perlu meluruskan konsep kita tentang doa yang diajarkan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Apa itu doa, saudara? Doa bukanlah untuk mengubah kehendak Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa dengan berdoa kita bisa mengubah kehendak Tuhan. Mereka membangun konsep ini dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatan berasal daripada Alkitab, tetapi sesungguhnya tidak Alkitabiah. Misalnya, doa Abraham untuk Sodom dan Gomora, di mana Abraham sepertinya bernegosiasi dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Demikian juga dengan Elia berdoa 3 tahun tidak turun hujan, seolah-olah bahwa kehendak Tuhan bisa diintervensi oleh doa seorang manusia. Mereka menonjolkan unsur manusia yang berlebihan, seolah-olah dengan iman manusia bisa mengubah kehendak Tuhan. Mereka menonjolkan kemanusiaan mereka, seolah-olah ketika satu masalah terjawab, maka manusialah yang hebat, bukan Tuhan. Sehingga doa kita banyak jatuh kepada antroposentris dan bukan teosentris. Bahkan ada yang mengajarkan bahwa kita harus mengklaim semua janji Tuhan kepada kita. Tuhan sudah berjanji akan memberkati kita, maka kita tinggal klaim janjinya. Saudara-saudara, betapa hebatnya mereka karena mereka berani mengklaim janji Tuhan. Siapakah kita dan siapakah Tuhan sampai kita berani mengklaim janji Tuhan? Ketika kita berani mengklaim janji Tuhan, berarti
kita menempatkan otoritas lebih tinggi dari Tuhan. Yang kedua, kita terlalu memanusiakan Tuhan sehingga kita seolah-olah kita menganggap bahwa Tuhan adalah pelupa dan kita perlu mengingatkannya kembali. Ini berlawanan dengan kemahakuasaan Tuhan. Kepada siapa kita sering mengklaim janji, saudara? Terhadap teman, terhadap orang tua yang pernah menjanjikan sesuatu kepada kita. Dan kita adalah sama-sama manusia. Tetapi sangatlah tidak sopan jikalau kita mengklaim kepada Tuhan. Siapa kita? Kita adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan. Yang ketiga, kita berlaku tidak sopan terhadap Tuhan. Doa bukan untuk mengubah kehendak Tuhan, tetapi untuk mengubah diri kita sendiri. Sherry Hansen Taylor menulis satu judul buku, Kuasa Doa, untuk memulihkan dan mengubah hidup Anda. Harry Emerson pernah berkata, Allah bukanlah seorang bellboy alam semesta yang mengantarkan semua yang kita inginkan saat kita menekan tombol memanggil. Jelas saudara bahwa Allah kita adalah Allah, kita adalah manusia. Yang kedua, saudara, doa adalah suatu permohonan. Yang pertama tadi, doa bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Yang kedua, doa adalah suatu permohonan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang berdoa hanya karena ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan kalau tidak ada keperluan, maka mereka tidak usah meminta kepada Tuhan. Jikalau pengenalan orang Kristen tentang doa hanya sebatas meminta sesuatu atau meminta ini, meminta itu yang bersifat materi, maka tidak heran jika banyak orang Kristen tidak mendalami dan menyenangi doa. Mengapa, saudara? Karena mereka semua serba berkecukupan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, doa adalah satu permohonan. Permohonan untuk diri kita sendiri. Misalnya kebutuhan materi, kesehatan, keberhasilan. Permohonan untuk orang lain, orang yang kita kasihi. Atau juga untuk bangsa, untuk negara kita tercinta. Permohonan untuk kerajaan Allah, pengabaran Injil yang semakin luas, gereja yang terus berkembang. Permohonan untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi doa adalah sebuah permohonan. Permohonan yang bersifat diri, bersifat umum, dan juga bersifat rohani. Sebagaimana yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga, saudara, apa itu doa? Kalau Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan sudah tahu mengapa kita berdoa. Saudara, doa bukan hanya sekedar memberitahu Tuhan seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tapi doa adalah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi doa bukan hanya sekedar meminta, memohon, ya. Memang itu adalah permohonan, tetapi juga doa adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita berdoa bukan sekedar minta sesuatu. Apa yang kita perlukan Tuhan sudah tahu. Rambut di kepala kita pun terhitung oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Tahu. Namun, saudara, berarti dalam hidup kita tidak ada yang bisa lepas dari kontrolnya Tuhan. Dia mengenal siapa diri kita, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia mengenal siapa kita lebih daripada orang tua kita mengenal kita yang telah melahirkan kita. Tuhan mengenal kita lebih daripada sahabat-sahabat kita mengenal kita. Nah, kalau kita mengerti doa hanya meminta ini dan meminta itu, memohon ini dan memohon itu, dan setelah apa yang kita butuhkan terpenuhi, lalu menjadikan kita untuk tidak berdoa, maka tingkat kerohanian kita sangatlah rendah dan konsep kita tentang doa sangatlah dangkal. Saudara-saudara, doa adalah satu membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Seorang penulis Mike Napa, dia pernah berkata,
Doa adalah mempraktekkan keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara, keintiman bukan sesuatu yang berkaitan dengan seks. Seringkali kita mengacaukan arti keintiman dengan suatu hubungan seksual. Keintiman jauh lebih dari itu. Keintiman ialah pemaparan keberadaan kita kepada orang lain dengan bebas dan nyaman. Artinya, dengan tulus kita berbagi perasaan kita, kerinduan kita, pengharapan dan aspirasi, impian dan hayalan, ketakutan dan kekesalan, keberhasilan dan kegagalan kita. Artinya saudara, kita bersikap terbuka dan siap dikritik, bersedia menerima pendapat orang lain dan mampu memaparkan diri sendiri sesuai dengan pengetahuan dan integritas kita. Itu adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita agar kita masuk di dalam kehendaknya dan menggenapkan rencananya. Inilah poin penting tentang doa. John Bunyan pernah berkata, ketika berdoa adalah lebih baik untuk memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Lebih baik kita berdoa walaupun tidak ada kata-kata yang susah kita ucapkan, tapi kita punya hati untuk berdoa. Dan seringkali kita berdoa hanya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen, bukan sebagai satu kerinduan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang keempat, saudara, doa menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Doa menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berdoa menunjukkan bahwa ia sedang sakit rohani, di mana ia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ketika kita berdoa, itu berarti menandakan bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa kita tidak sanggup melakukannya dan kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Dan kapan seseorang berdoa? Seringkali saudara, seseorang berdoa ketika mereka sedang berada di dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam pergumulan. Tapi ketika tidak ada kesulitan, biasanya mereka tidak berdoa. Tidak heran jikalau kesulitan kita tidak pernah berakhir. Karena Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita mau berdoa kepadanya. Dan orang yang tidak berdoa berarti dia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidak membutuhkan, merasa tidak membutuhkan Tuhan berarti orang yang sombong. Dan orang yang sombong adalah orang yang tidak membutuhkan Tuhan, membutuhkan orang lain. Nah, kalau kita berdoa itu artinya kita masih membutuhkan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa kalau Tuhan sudah tahu mengapa kita harus berdoa? Saudara, doa bukan sekedar memberitahu apa yang Tuhan tidak tahu. Doa bukan hanya sekedar permohonan. Doa bukan mengubah kehendak Tuhan. Doa adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan doa adalah menandakan bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita perbaiki. Mari kita ubah konsep doa kita, supaya kita di dalam doa bukan hanya meminta ini, meminta itu, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita ingin memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, kita ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Tuhan, kami berdoa karena kami membutuhkan Tuhan, bukan sekedar meminta ini, meminta itu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar Tuhan terus memperbaiki konsep pemikiran kami, bahwa kami berdoa
karena kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, situasi apapun yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.